Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Susahku, ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendiri, 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 hatiku. Kita besar, besar, Yesus dan Dia kan dengan sukacita. Dia mengasihi
minggu. Sekarang waktunya kita ibadah lagi. Iya, Kak Gina sama Kak Ursula hari ini tetap menjaga Protokol kesehatan. Oh, iya. Pakai masker nih Kak Ursula. Kak Ursula tadi ngomong sampai ribet apa? Menjaga apa? Protokol Kesehatan. Apa jaga? Pakai masker. Menjaga jarak. Tadi Kak Gina udah cuci tangan? Udah dong, sama Udah. pakai hand sanitizer juga Oh Kak iya Ursula. sip. Adik-adik juga ya di rumah ya. Tetap selalu menjaga protokol kesehatan. Yuk adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu dong. Ya, lipat tangannya. Tutup matanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami semangat banget. Kami pengen ibadah, kami pengen nyanyi, kami pengen melompat, kami pengen memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus, kami undang Tuhan Yesus hadir bersama-sama kami dan memberkati kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Kak Ursula, Iya Kak Gina. kita mau nyanyiin lagu apa ya abis ini ya? Apa tuh? Nyanyi lagu dengar-dengaran. Dengar-dengaran sama siapa ya Kak Ursula ya? Pasti sama Tuhan Yesus deh Kak Betul, Gina. sama Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi ya Kak Ursula. Oh, lagu dengar dia panggil nama saya ya Kak. Sip. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya,
adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau mendengarkan teman kalian akan berdoa syafaat. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami masih boleh beribadah walau secara online. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GPI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi gereja kami. Kami juga berdoa untuk umat suci dan keluarga. Tuhan Yesus yang akan memberikan kesehatan, perlindungan, dan kekuatan. Juga untuk kedua gembala kami, berkati mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa, berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, supaya mereka boleh mengajar kami walaupun kami sekolah minggu secara online. Juga tolong berkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Tuhan Yesus, berkati dan lindungi bangsa kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai pemerintahan yang tingkat terendah. Biar kiranya Tuhan menolong pemerintahan kami dalam mengatasi COVID-19 ini, dan negara kami boleh menjadi semakin baik. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita siapin hatinya dulu. Kita mau menyembah Tuhan sama-sama ya. Ambil posisi duduk yang enak. Kita mau menyembah Tuhan. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik dan sangat baik Bapa bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami hari ini. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu Bapa. Sekarang adik-adik kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Biarlah firman yang ditaburkan Bapa menjadi rema, menjadi pedoman bagi adik-adik kami yang mendengarkannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan. Kak Tia lihat semuanya pada sehat semua ya adik-adik. Wah, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke nih adik-adik. Hari ini Kak Tia mau nanya sama adik-adik semua di rumah. Siapa yang di sini mau jujur? Tepuk tangannya. Oke, kalau semuanya mau jujur, Kak Tia mau nanya. Siapa yang tadi pagi habis tidur, terus bangun tidur, langsung berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan? Siapa? Tulis tangannya. Oke, banyak semuanya adik-adik yang habis bangun tidur langsung berdoa. Katia mau nanya lagi, siapa yang habis bangun tidur langsung nonton TV? Siapa? Tulis tangan. Oke, ada juga. Terus Katia mau nanya lagi, siapa yang habis bangun tidur langsung sarapan? Langsung sarapan perutnya biar kenyang. Siapa? Oke, ada juga. Oke, berarti semuanya jujur ya adik-adik. Wah. Oke, karena adik-adik semua sudah jujur, Katia mau ngasih tahu nih. Kalau misalnya nih adik-adik, kita habis bangun tidur, terus bangun. Wah, tahu nggak? Hal yang pertama harus kita lakuin ya adik-adik, kita harus berdoa sama Tuhan. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Kita bilang gini, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini karena aku sudah dibangunin dan diberi nafas yang baru. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Wah, nah kayak gitu tuh adik-adik. Kalau misalnya kita habis bangun tidur, jangan langsung makan, jangan langsung nonton TV. Tapi apa? Ya benar, kita harus berdoa dan mengucap syukur sama Tuhan. Oke, karena semua tadi udah jawab pertanyaan Katia dengan jujur dan dengan baik. Sekarang kalian boleh duduk yang manis. Oke, udah duduk yang manis? Kita mau nonton tayangan berikut ini. Yuk kita dengarkan baik-baik adik-adik. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu,
Tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Wah,
puji Tuhan ya adik-adik, dahsyat dan luar biasa firman Tuhannya. Wah, dari cerita yang tadi kita sama-sama tahu adik-adik, kalau rasul-rasul dari cerita tersebut, mereka semuanya pada taat, pada nurut sama apa? Perkataan Tuhan Yesus. Saat mereka disuruh sama Tuhan Yesus mereka untuk kembali ke Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Mereka dengar-dengaran loh adik-adik, mereka akhirnya kembali ke Yerusalem. Dan tahu apa adik-adik, setelah mereka datang kembali ke Yerusalem, apa yang mereka lakukan? Apa mereka tidur-tiduran? Apa mereka malas-malesan? Wah, tentu tidak adik-adik. Setelah mereka sampai di kota yang telah Tuhan perintahkan kepada mereka, lalu mereka naik ke ruangan atas, ke tempat mereka menampung. Lalu apa yang mereka lakukan adik-adik? Iya, benar. Mereka bertekun, mereka bersatu hati, berdoa bersama-sama juga dengan beberapa perempuan, juga bersama Ibu Maria, Ibu Yesus. Mereka bersatu hati, bersungguh-sungguh berdoa sampai sepanjang hari dengan sikap yang sungguh-sungguh untuk menantikan janji Tuhan. Dan akhirnya apa adik-adik? Benar saja adik-adik, Tuhan akhirnya menggenapi janjinya. Akhirnya mereka apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus adik-adik. Wah, puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat banget adik-adik. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita. Yeay. Nah adik-adik, kalau misalkan kalian dengan sungguh-sungguh minta apa di sama Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan hati yang sungguh-sungguh juga, percaya aja kalau semuanya akan digenapi oleh Tuhan kita adik-adik. Kan Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sungguh mulia. Semuanya apa aja bisa dilakukan oleh Tuhan kita, asal kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta sama Tuhan dengan rendah hati dan sungguh-sungguh. Oke, puji Tuhan. Katanya udah selesai nih untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Semua yang merasa terberkati adik-adik? Wah, puji Tuhan, merasa terberkati semua. Oke adik-adik, kalau semuanya udah siap, udah selesai mendengarkan firman Tuhan, yuk Katia undang untuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini, masih memberikan kami kesehatan juga Tuhan. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh dan selalu meminta pertolongan kepada Engkau Tuhan, dan selalu menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi murid Engkau Tuhan yang takut akan Tuhan dan selalu mendengarkan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya padamu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yeay, puji Tuhan. God bless you adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 6 ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ulangan 6 ayat 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Shalom adik-adik. Saatnya kita membuat kreativitas hari ini. Nah, kreativitas yang akan kita buat hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik, dan akan bisa dipakai ke kalian. Nah, bahan-bahannya itu apa aja sih? Karton buffalo, lalu ada piring kertas warna putih. Nah, kalau tidak punya piring kertas warna putih bisa diganti dengan karton manila warna putih, kertas gambar warna putih, atau kertas HVS warna putih adik-adik. Lalu ada spidol warna hitam untuk menggambar. Lalu ada pensil warna, kakak pakai warna orange, warna merah, dan warna kuning. Lalu ada penggaris, lem,
adik-adik, kita buat kreativitasnya. Nah adik-adik, pertama-tama kita siapkan karton bufalonya. Nah, Kak Gina sudah menggambar atau membuat garis adik-adik seperti persegi panjang seperti ini dengan menggunakan penggaris dan menggunakan spidol warna hitam, dan dengan lebar 3 cm adik-adik. Nah panjangnya sepanjang karton bufalo ini adik-adik. Ya, Kak Gina bikin 2 adik-adik. Kenapa 2? Supaya nanti lingkaran yang ada di kepala kakak ini muat adik-adik, jadi nggak kecil. Nah ini kakak sudah mengguntingnya adik-adik tadi ya. Setelah itu adik-adik, kalian tempelkan adik-adik sisi ini ke sisi ini sehingga membentuk lingkaran. Nah yuk kita tempelkan dengan menggunakan selotip. Nah adik-adik, hasilnya seperti ini. Nah seperti ini adik-adik ya. Nah setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Nah adik-adik, kalian siapkan piring kertas warna putihnya. Kalau kalian tidak punya piring kertas warna putih, bisa diganti dengan kertas HVS warna putih, karton manila warna putih, atau karton bufalo warna putih adik-adik. Nah apa yang ada di rumah kalian aja ya. Nah setelah itu kalian gambar berbentuk seperti lidah api adik-adik dengan menggunakan spidol. Nah kakak menggunakan spidol adik-adik yang warna hitam dengan bentuk seperti ini adik-adik. Nah bentuk seperti ini adik-adik. Lalu kalian gunting ya, harus hati-hati adik-adik ya guntingnya. Kalau kalian kesulitan bisa minta bantuan kepada orang yang lebih tua dari kalian. Dan hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, adik-adik seperti ini. Nah untuk warna orange, kakak akan warnai yang di paling atas adik-adik, lalu tengah warna kuning, lalu paling bawah warna merah adik-adik. Jadi kita warnai pertama dengan warna orange yang sebelah atas. Nah seperti ini adik-adik. Nah lanjut dengan warna kuning yang sebelah yang tengahnya adik-adik. Nah adik-adik, lanjut dengan warna merah. Nah adik-adik, hasilnya seperti ini. Lalu setelah ini sudah jadi, lingkaran yang tadi sudah kita buat, kita akan tempelkan di tengah-tengahnya ya. Yuk kita tempelkan adik-adik. Nah ini yang sudah ditempelkan adik-adik. Yeay. Ya sudah jadi. Ini adik-adik, bentuk seperti lidah api. Nah adik-adik,
kakak, bisa orang tua kalian. Ya adik-adik, setelah itu jangan lupa mengirimkan hasil kreativitas kalian ya adik-adik. Nah, selamat mencoba. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.